Halo Sobat Gaib, selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah legenda urban dari kota Gudeg, Yogyakarta. Sebuah kisah tentang alunan gending misterius yang hanya terdengar ketika mereka datang untuk menjemput. Pak Jarto menguap untuk yang kelima kalinya. Hawa dingin khas pinggiran Yogyakarta mulai menusuk tulangnya, menembus jaket tebal yang ia kenakan. Ini adalah malam ketiganya bertugas sebagai penjaga siskamling di kampung barunya. Kampung itu sendiri sebenarnya cukup nyaman, meski padat. Rumah-rumah berhimpitan di sepanjang gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Namun, ada satu hal yang membuat kampung itu terasa sedikit berbeda. Tembok belakang rumah-rumah di sisi utara berbatasan langsung dengan sisa-sisa pemakaman bangsawan kuno. Kompleks itu sudah lama tidak dipakai, tapi beberapa pohon beringin raksasa masih berdiri kokoh di sana. Akarnya yang besar seolah mencengkram tanah keramat itu dengan angkuh. Malam itu, seperti biasa, Pak Jarto berkeliling bersama Lik Slamet, warga asli kampung yang sudah hafal setiap sudut dan celah di sana. Jam di pos ronda menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana sunyi senyap, hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang terdengar. Bagi Pak Jarto, ini adalah rutinitas yang membosankan. Hingga ia mendengarnya. Samar-samar terbawa oleh angin malam terdengar alunan musik. Musik gamelan. Suaranya sangat lirih namun jernih. Alunan gending Jawa yang syahdu dan teratur. Pak Jarto berhenti melangkah, menajamkan telinga. Ia bertanya pada Lik Slamet, suara apa itu? Mungkin ada warga yang sedang latihan karawitan untuk acara 17-an, atau ada yang sedang punya hajatan. Lik Slamet yang berjalan di depannya ikut berhenti. Wajahnya yang tadi santai mendadak menjadi tegang. Ia tidak menjawab. Ia hanya menempelkan jari telunjuknya ke bibir memberi isyarat agar Pak Jarto diam. Lik Slamet memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan dengan seluruh jiwanya. Pak Jarto merasa aneh. Ia mencoba mencari sumber suara. Ia berjalan ke ujung gang, lalu kembali lagi. Suara itu aneh, tidak bertambah keras atau pelan, seolah tidak berasal dari arah tertentu. Suara itu ada di mana-mana, mengambang di udara malam, namun terasa sangat personal, seperti dimainkan tepat di sebelah telinganya. Alunannya terlalu sempurna untuk sebuah latihan. Setiap nada, setiap pukulan bonang dan saron terdengar tanpa celah, terlalu syahdu, terlalu rapi, dan terlalu sunyi. Tidak ada suara tawa atau obrolan orang-orang yang biasanya menyertai sebuah latihan atau hajatan. Hanya suara gamelan murni yang mengalun di tengah keheningan. Pak Jarto kembali mendekati Lik Slamet yang masih mematung. Ia kembali bertanya, siapa yang punya hajat malam-malam begini? Lik Slamet membuka matanya, wajahnya pucat. Dengan gerakan dagu yang nyaris tak terlihat, ia menunjuk ke arah sebuah rumah yang paling besar di gang itu. Rumah Pak Lurah. Pak Jarto tahu istri Pak Lurah sudah hampir 2 bulan ini sakit keras. Terbaring tak berdaya di tempat tidur, tak ada dokter yang sanggup mendiagnosis penyakitnya. Lik Slamet kemudian berbisik, suaranya pelan dan bergetar. Ia berkata bahwa itu bukanlah suara dari dunia manusia. Itu adalah gending penjemput, iring-iringan dari keraton gaib yang datang untuk mengiringi jiwa yang akan segera pergi. Mereka datang untuk menjemput Ibu Lurah.
Bulu kuduk Pak Jarto berdiri seketika. Ia mencoba menepisnya sebagai tahayul orang tua. Ia adalah orang yang rasional. Mungkin itu hanya suara radio milik seseorang yang lupa dimatikan. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu dalam alunan gending itu yang terasa sakrar sekaligus mengerikan. Mereka berdua hanya bisa berdiri diam di tengah gang, menjadi pendengar yang tak diundang dari sebuah konser gaib. Alunan gamelan itu terus mengalun selama hampir 1 jam, mengisi setiap celah kesunyian malam dengan melodi yang indah namun mematikan. Lalu, tepat saat azan subuh mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan, alunan itu berhenti, lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Pagi harinya, kabar duka itu datang. Ibu Lurah telah meninggal dunia tepat pada waktu subuh. Pak Jarto duduk termangu di pos ronda. Ia menatap kosong ke arah rumah duka. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan rasa kantuknya, ia juga kehilangan keyakinannya bahwa semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Karena ia tahu, malam nanti mungkin saja gending itu akan kembali terdengar, mengiringi jenazah Ibu Lurah ke peristirahatan terakhirnya, atau mungkin mencari jiwa lain untuk dijemput. Beberapa hari setelah pemakaman Ibu Lurah, kampung itu mencoba untuk kembali normal. Warga masih berbisik-bisik tentang kejadian malam itu, tapi mereka berharap teror itu sudah berakhir. Pak Jarto sendiri mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan yang aneh, sebuah histeria massal yang dipicu oleh tahayul. Namun setiap kali ia melewati rumah Pak Lurah yang kini diselimuti duka, bayangan tentang malam itu kembali muncul. Pada malam keempat setelah kematian Ibu Lurah, Pak Jarto kembali bertugas siskamling. Kali ini ia lebih banyak diam, sementara Lik Slamet berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita lucu yang terasa hambar. Tepat lewat tengah malam, saat mereka beristirahat di pos ronda, suara itu kembali terdengar. Gamelan. Namun kali ini ada yang berbeda, sangat berbeda. Jika sebelumnya alunannya syahdu, teratur dan agung, gending yang terdengar malam ini terdengar kacau, sumbang, seolah para penabuh gamelan sedang marah atau kebingungan. Tempo musiknya tidak beraturan, terkadang cepat, terkadang lambat. Suara saron dan bonang terdengar saling bertabrakan, menciptakan harmoni yang janggal dan menyakitkan telinga. Wajah Lik Slamet langsung pucat pasi. Ia mencengkram lengan Pak Jarto dengan keras. "Ini tidak baik, Pak. Ini pertanda sangat buruk," desisnya, matanya menatap liar ke dalam kegelapan gang. Pak Jarto yang tadinya mencoba rasional, kini merasakan bulu kuduknya meremang hebat. Suara gamelan sumbang ini terasa jauh lebih mengancam daripada yang pertama. Alunannya tidak lagi terasa seperti sebuah iring-iringan, melainkan seperti sebuah pencarian yang putus asa dan penuh amarah. "Pertanda apa, Lek?" tanya Pak Jarto, suaranya serak. "Gendingnya salah laras," jawab Lik Slamet, gemetar. Mereka kehilangan sesuatu atau seseorang. Mereka tersesat di kampung kita dan mereka tidak akan pergi sebelum menemukannya." Logika Pak Jarto runtuh seketika. Malam itu, ia tidak bisa hanya diam. Didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan yang aneh, ia memutuskan untuk melakukan hal yang paling tidak masuk akal, mencari suara itu. Ia meninggalkan Lik Slamet yang terduduk lemas di pos ronda.
Ia berjalan menyusuri gang, menempelkan telinganya ke setiap pintu rumah warga. Tidak ada satupun rumah yang menyalakan radio atau tip. Suara gamelan kacau itu seolah mengikuti setiap langkahnya. Semakin ia berjalan ke ujung gang yang berbatasan dengan tembok pemakaman tua, suara itu terdengar semakin jelas dan keras. Disinilah sumbernya. Berdiri di depan tembok tinggi yang membatasi dunia orang hidup dan dunia mereka. Pak Jarto merasa seperti berdiri di tepi jurang. Hawa dingin yang menusuk datang dari balik tembok, membawa serta bau bunga Kamboja dan tanah basah. Suara gamelan sumbang itu kini terasa memekakkan telinga, seolah para penabuhnya sedang berada tepat di balik tembok. Dengan jantung yang berdegup kencang, Pak Jarto melihat ada tumpukan batu bata bekas di dekatnya. Ia menelan ludah, lalu dengan gerakan perlahan, ia menaiki tumpukan bata itu, memberanikan diri untuk mengintip ke balik tembok. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku. Di bawah cahaya bulan yang pucat, di area pemakaman yang ditumbuhi ilalang tinggi, ia tidak melihat para penabuh gamelan. Ia hanya melihat bayangan. Puluhan bayangan hitam pekat dengan wujud manusia, namun tanpa detail wajah atau tubuh. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kaku dan tidak beraturan, berputar-putar di area yang sama seolah sedang mencari sesuatu. Mereka bergerak dalam irama musik yang kacau itu. Dan di antara puluhan bayangan itu, ada satu sosok yang membuatnya nyaris menjerit. Satu bayangan yang berdiri paling depan, tampak seperti seorang pemimpin rombongan. Sosok itu mengenakan pakaian bangsawan Jawa kuno yang megah, tapi ia tidak memiliki kepala. Sosok tanpa kepala itu menunjuk-nunjuk dengan tangannya ke berbagai arah, seolah sedang memberi perintah pada bayangan-bayangan lain untuk terus mencari. Dan tepat pada saat itu, sosok itu berhenti. Ia memutar tubuhnya yang tanpa kepala, menghadap lurus ke arah tembok, ke arah di mana Pak Jarto sedang mengintip. Jantung Pak Jarto serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Matanya terpaku pada sosok tanpa kepala itu yang kini menatap lurus ke arahnya dari balik tembok. Meskipun tidak memiliki mata, Pak Jarto bisa merasakan tatapan yang dingin dan menusuk, seolah sosok itu bisa lihat langsung ke dalam jiwanya. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, ia berhasil menguasai dirinya. Ia menjatuhkan diri dari tumpukan bata, tidak peduli rasa sakit saat punggungnya menghantam tanah. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya berlari, tersaruk-saruk, kembali ke pos ronda dengan nafas yang memburu seperti dikejar setan. Rik Slamet yang melihatnya datang dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar, langsung tahu bahwa Pak Jarto telah melakukan sesuatu yang bodoh. "Sudah saya bilang, jangan dicari, Pak. Sekarang mereka tahu," bisik Rik Slamet panik. Benar saja, tepat setelah Pak Jarto kembali ke pos ronda, suara gamelan sumbang itu berhenti total, lenyap seketika. Namun, kesunyian yang menggantikannya justru 1000 kali lebih menakutkan. Karena kini mereka tidak lagi mendengar teror itu, mereka mulai merasakannya. Angin malam yang tadi hanya berdesir pelan, kini bertiup lebih kencang di sepanjang gang sempit, membawa hawa dingin yang tak wajar. Lampu-lampu jalan di gang mulai berkedip-kedip tak beraturan, beberapa bahkan padam total, menyisakan kegelapan pekat di beberapa sudut. Anjing-anjing di kampung yang tadi tenang kini mulai melalong bersautan. Suara lalongan panjang yang terdengar penuh ketakutan. Dan kemudian suara itu dimulai. Bukan lagi suara gamelan, melainkan suara langkah kaki. Seret, seret, seret. Suara langkah kaki yang diseret banyak sekali terdengar datang dari ujung gang, dari arah pemakaman. Mereka tidak lagi mencari di dunia mereka.
Mereka telah menyeberang. Mereka kini mencari di dunia manusia, di kampung mereka. Pak Jarto dan Lik Slamet hanya bisa terduduk diam di dalam pos ronda yang terbuat dari bambu, menahan napas. Mereka mematikan lampu teplok, berharap kegelapan bisa menyembunyikan mereka. Dari celah-celah dinding bambu, mereka mengintip keluar. Bayangan-bayangan hitam yang sama seperti yang dilihat Pak Jarto di balik tembok. Mereka bergerak perlahan, mengendap-endap dari rumah ke rumah. Mereka tidak berjalan normal. Beberapa berjalan dengan kaku, beberapa merangkak, dan beberapa lagi seolah melayang beberapa senti di atas tanah. Mereka mengintip ke setiap jendela, menempelkan wajah mereka yang rata ke pintu-pintu rumah warga. Dan di antara mereka, berjalan sosok pemimpin tanpa kepala itu. Ia bergerak dengan lebih tenang, lebih agung, namun auranya adalah yang paling menekan. Ia berjalan di tengah gang, berhenti di setiap persimpangan, seolah sedang mengendus sesuatu. Tiba-tiba, salah satu bayangan berhenti tepat di depan rumah Pak Lurah. Ia berdiri mematung di sana selama beberapa saat, lalu perlahan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu rumah itu 3 kali. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar kering dan keras di tengah kesunyian. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Bayangan itu kemudian hanya berbalik dan kembali bergabung dengan rombongan. Mereka tidak memaksa masuk, mereka hanya memastikan. Ketakutan terbesar Pak Jarto terjadi kemudian. Sosok pemimpin tanpa kepala itu berhenti. Ia berdiri tepat di tengah gang, lalu perlahan menolehkan badannya ke arah pos ronda, ke arah di mana Pak Jarto dan Lik Slamet bersembunyi. Seolah ia tahu persis di mana mereka berada. Sosok itu mulai melangkah mendekat. Perlahan, setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu di dada Pak Jarto. Lik Slamet sudah memejamkan mata sambil merapal doa tak karuan. Pak Jarto hanya bisa menatap ngeri saat bayangan agung tanpa kepala itu semakin dekat, semakin dekat. Di dalam pos ronda yang gelap dan sesak, waktu seolah berhenti. Pak Jarto menahan napas hingga dadanya terasa sakit. Ia bisa merasakan kehadiran sosok itu di luar, hanya beberapa senti dipisahkan oleh dinding bambu yang rapuh. Hawa dingin yang dipancarkannya begitu pekat hingga membuat embun terbentuk di gelas teh mereka yang sudah dingin. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan pada dinding bambu pos ronda. Suara kuku panjang yang digoreskan perlahan dari atas ke bawah. Kerik. Lik Slamet tersentak. Mulutnya terbanga tanpa suara. Pak Jarto hanya bisa memejamkan mata, pasrah pada nasib apapun yang akan menimpanya. Ia sudah yakin inilah akhir hidupnya. Namun, sosok itu tidak masuk. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, suara langkah kaki yang diseret itu perlahan menjauh, diikuti oleh suara langkah-langkah lainnya. Rombongan itu pergi. Mereka bergerak menjauhi pos ronda, kembali menyusuri gang ke arah pemakaman. Dalam sekejap, semua suara lenyap. Angin berhenti bertiup, anjing-anjing berhenti melaung, dan lampu jalan kembali menyala normal. Semuanya kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Jarto dan Lik Slamet butuh waktu beberapa menit untuk bisa bernapas lagi. Mereka saling pandang dengan wajah tak percaya. Mereka selamat. Tapi kenapa? Kenapa sosok itu pergi begitu saja? Saat itulah mereka mendengar suara tangisan. Tangisan histeris yang memecah kesunyian. Fajar yang baru mulai menyingsing, suara itu datang dari rumah Pak Lurah. Dengan perasaan yang tidak menentu,
mereka berdua memberanikan diri keluar dari pos ronda dan berlari ke arah sumber suara. Pintu rumah Pak Lurah kini terbuka lebar. Beberapa warga sudah berkumpul di depan. Wajah mereka dipenuhi kengerian dan kebingungan. Di dalam, di ruang tengah, Pak Lurah sedang raung-raung memeluk sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas lantai. Itu bukan jenazah Ibu Lurah. Itu adalah jenazah putri sulung Pak Lurah, seorang gadis pendiam berusia 17 tahun yang selama ini sehat walafiat. Ia ditemukan meninggal di tempat tidurnya tanpa sebab yang jelas. Wajahnya damai, namun tubuhnya dingin seperti es. Di samping tubuhnya tergeletak sebuah selendang sutra berwarna hijau lumut, selendang kesayangan almarhumah ibunya. Lik Slamet menatap pemandangan itu dan langsung mengerti. Wajahnya menjadi semakin pucat. Ia menarik Pak Jarto menjauh dari kerumunan ke sudut gang yang sepi. Bisik Lik Slamet, suaranya gemetar hebat. "Sekarang saya paham. Saat prosesi pemakaman Ibu Lurah, ada barang pribadi almarhumah yang seharusnya ikut dikuburkan tapi tertinggal. Sebuah tenger atau penanda jiwa. Selendang itu." Ia melanjutkan penjelasannya dengan suara terbata-bata. Rombongan penjemput itu kembali karena mereka tidak bisa membawa arwah Ibu Lurah ke alam mereka tanpa penanda itu. Mereka tersesat, gendingnya menjadi sumbang karena tugas mereka belum selesai. Mereka mencari selendang itu. Pak Jarto menatap Lik Slamet dengan ngeri. Perlahan mulai menyambungkan kepingan-kepingan teka-teki mengerikan ini. Dan putrinya Pak Lurah. Lik Slamet mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Gadis itu mungkin sangat merindukan ibunya. Semalam ia tidur sambil memeluk selendang itu. Rombongan itu, mereka datang untuk mengambil selendang itu. Tapi karena selendang itu melekat pada jiwa yang masih hidup dan murni, mereka tidak bisa memisahkannya. Jadi, mereka mengambil keduanya. Mereka mengambil gadis itu sebagai tumbal pengganti untuk menyempurnakan tugas mereka yang tertunda. Pak Jarto terduduk lemas di tanah. Ia akhirnya mengerti. Sosok tanpa kepala itu berhenti di depan pos ronda, bukan untuk menyerangnya. Ia sudah menemukan apa yang dicarinya. Ia hanya berhenti sejenak untuk memberitahu Pak Jarto, satu-satunya orang yang melihat mereka, bahwa pencarian mereka telah berakhir. Sejak malam itu, suara gamelan tidak pernah terdengar lagi di kampung itu. Semuanya kembali sunyi. Namun kesunyian itu kini memiliki makna yang berbeda. Itu bukan lagi kesunyian yang damai. Itu adalah kesunyian yang mencekam, yang selalu mengingatkan warga pada harga yang harus dibayar ketika dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Sebuah gending telah selesai dimainkan dan 2 jiwa telah menjadi bayarannya. Terkadang, duka bisa membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Kisah dari pinggiran Yogyakarta ini mengajarkan kita bahwa ada aturan-aturan kuno yang tak boleh dilanggar, bahkan dalam kesedihan sekalipun. Karena ketika para penjemput jiwa datang, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.